Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Gusti Frederijan, berasal dari UPN Veteran Yogyakarta dengan prodi Hubungan Internasional dengan NIM 151250072. Di hadirnya saya di sini adalah dengan tujuan untuk menjelaskan presentasi dengan tema berjudul Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan yang akan menyinggung tentang kaitannya dengan banjir Sumatera yang baru-baru ini terjadi dan cukup viral di Indonesia. Baik, banjir besar di Sumatera Utara, Aceh, dan wilayah lainnya pada akhir 2023 hingga 2024 telah menyebabkan kerugian besar, yaitu ribuan rumah rusak, lahan pertanian hancur, dan korban jiwa. Ini bukan hanya bencana alam, tapi hasil dari ulah manusia. Makan dari pasar. Bus, tumbang jadinya kelapa. Bencana susulan kembali mengguncang Maninjau. Hujan deras memicu banjir bandang dan longsor, akses jalan terputus, warga panik dan wilayah kembali lumpuh total. Sebagai Muslim, kita diajarkan Islam untuk menjaga bumi sebagai amanah Allah. Mari kita bahas bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencegah bencana serupa. Pertama, mari kita pahami penyebab banjir di Sumatera secara lebih mendalam. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, laporan Greenpeace, serta studi dari Universitas Indonesia, banjir ini dipicu oleh kombinasi faktor manusia dan alam yang saling terkait. Saya akan jabarkan dengan lebih detail. Yang pertama adalah deforestasi dan pengundulan hutan. Sumatera kehilangan jutaan hektar hutan akibat penebangan liar dan perkebunan sawit. Hutan berperan sebagai penyerap air hujan. Tanpa itu, air langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa deforestasi di Sumatera mencapai 300.000 hektar per tahun, yang meningkatkan risiko banjir hingga 40% di daerah seperti Aceh dan Riau. Kemudian ada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia memperburuk curah hujan ekstrim, seperti yang terjadi di Medan dan Aceh. Perubahan iklim global termasuk pemanasan global menyebabkan pola hujan yang tidak teratur, dengan curah hujan di Sumatera meningkat 20-30% dalam dekade terakhir. Ini juga tidak terjadi hanya di Sumatera, tapi di berbagai belahan wilayah di Indonesia, di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Yang kemudian ada urbanisasi dan pengelolaan lahan yang buruk. Pembangunan tanpa memperhatikan drainase dan pengendalian erosi, ditambah sampah yang menyumbat sungai di kota-kota seperti Medan, pertumbuhan penduduk yang cepat mencapai 5% per tahun, telah mengubah lahan hijau menjadi beton, mengurangi kapasitas penyerapan air dan memperburuk banjir. Kemudian ada polusi sungai dan pengundulan lahan untuk pertanian. Sungai-sungai di Sumatera sering tercemar oleh limbah industri dari rumah tangga, yang mengurangi kemampuan sungai menampung air. Selain itu, pengundulan lahan untuk pertanian intensif seperti sawit dan karet tanpa rotasi tanaman menyebabkan erosi tanah yang parah. Laporan dari WWF Indonesia menunjukkan bahwa polusi ini berkontribusi hingga 25% terhadap frekuensi banjir di wilayah besar. Kemudian ada kurangnya pengelolaan sumber daya air, bendungan dan waduk yang tidak terawat, serta pengambilan air tanah yang berlebihan, membuat sungai meluap saat hujan deras. Di Sumatera Selatan, misalnya, pengelolaan air yang buruk telah memperparah banjir seperti yang terjadi pada 2024 kemarin. Ini bukan masalah baru. Islam melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan panduan jelas tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah kerusakan seperti banjir. Mari kita telah beberapa ayat dan hadis yang relevan. Yang pertama ada surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menekankan larangan membuat kerusakan seperti deforestasi yang menyebabkan banjir, karena bumi adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ini mengingatkan bahwa ulah manusia seperti pengundulan hutan dan polusi sungai adalah bentuk kerusakan yang dilarang, yang dapat memicu bencana alam seperti banjir.
Kemudian ada di surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi dengan ulah manusia. Dan banjir adalah salah satu manifestasinya sebagai peringatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW tentang menjaga lingkungan. Ada hadis tentang menanam pohon. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan burung atau manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mendorong aksi positif seperti reboisasi hutan untuk mencegah banjir karena pohon membantu menyerap air dan mencegah erosi. Kemudian ada hadis tentang menjaga dunia. Sesungguhnya dunia ini indah dan Allah menjadikannya untuk kalian, maka jagalah ia selama kalian tinggal di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab muslim, termasuk mencegah polusi sungai dan deforestasi untuk mencegah banjir yang menyebabkan banjir. Hadis tentang memotong pohon. Barang siapa yang memotong pohon kayu, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberikan peringatan keras terhadap penebangan liar yang merupakan penyebab utama dari banjir di Sumatera dan mendorong kita untuk melestarikan hutan sebagai bagian dari ibadah. Dengan ayat-ayat dan hadis ini, Islam mengajarkan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekedar tindakan praktis tapi juga ibadah dan mendatangkan pahala. Kerusakan seperti banjir adalah akibat dari pengabaian dari amanah-amanah yang telah diberikan tadi. Lalu, apa peran muslim dalam pelestarian lingkungan untuk menjaga banjir seperti ini? Sebagai muslim, kita bisa berkontribusi melalui tindakan nyata yang terinspirasi dari ajaran Islam, baik secara individu, komunitas, ataupun global. Warganet mengapresiasi aksi influencer Ferry Irwandi yang membagikan bantuan logistik ke korban yang terdampak banjir di Sumatera. Komentar itu disampaikan warganet dalam postingan Ferry Irwandi yang diunggah di akun TikTok pada Jumat 5 Desember 2025. Sebagian warganet menyoroti perbedaan bantuan dari pemerintah dengan Ferry Irwandi. Diketahui logistik dari pemerintah terdapat stiker bertuliskan bantuan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu bantuan dari Ferry justru diberi tulisan atas nama masyarakat Indonesia. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Muslim bisa memulai dari masjid dan sekolah Islam. Misalnya program Masjid Hijau di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, mendorong pengurangan sampah dan penanaman pohon. Di Sumatera, komunitas muslim di Aceh telah menginisiasi reboisasi di hutan mangrove untuk melindungi pesisir dari banjir rob. Seorang muslim individu bisa mengedukasi keluarga dan tetangga tentang pentingnya menjaga sungai bersih, misalnya melalui kajian Islam yang menghubungkan pelestarian lingkungan dengan ibadah. Kemudian ada aksi nyata, inisiasi seperti Gerakan Muslim Hijau oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah yang melibatkan jutaan anggota untuk kampanye anti deforestasi. Contoh konkret di Sumatera Barat, Muslim lokal menolak penebangan hutan untuk sawit, menggantinya dengan pertanian berkelanjutan. Seorang Muslim bisa terlibat dalam aksi seperti membersihkan sungai atau bisa disebut gotong royong, menanam pohon di halaman rumah, atau mendukung petani muslim yang menggunakan metode organik untuk mencegah erosi. Selain itu, hindari penggunaan plastik sekali pakai yang sering menyumbat sungai dan ganti dengan tas kain, sebuah amal kecil yang bernilai pahala. Kemudian ada kolaborasi global dan kebijakan. Muslim Indonesia bisa belajar dari negara-negara muslim lain seperti yang dilakukan Malaysia yang sukses dengan program REDD, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, untuk melestarikan hutan. Di tingkat individu, kita bisa mulai dari rumah, kurangi plastik, tanam pohon, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Seorang muslim juga bisa berdoa dan berzikir untuk kebaikan lingkungan, seperti membaca surah Al-Waqiah yang mengingatkan tentang kehancuran bumi yang tidak dijaga. Selain itu, bergabung dengan kampanye online untuk menekan pemerintah agar lebih ketat mengatur deforestasi atau mendukung sertifikasi halal untuk produk ramah lingkungan. Data menunjukkan bahwa jika deforestasi di Sumatera dikurangi 20%, risiko banjir bisa turun signifikan.
Muslim sebagai mayoritas di Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin perubahan ini. Dengan tindakan kolektif, kita tidak hanya mencegah banjir, tapi juga menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, menjaga lingkungan adalah ibadah. Banjir di Sumatera adalah peringatan bagi kita semua. Mari kita tingkatkan peran Muslim melalui pendidikan, aksi, dan kolaborasi untuk mencegah bencana masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.